Welcome to Dr. Kaizen channel. Subscribe for leading insight and education. Halo, selamat malam. Oke, seperti yang udah dijanjikan sebelumnya ya. Untuk video selanjutnya kali ini kita akan bahas tentang cost reduction ya, dengan memaksimalkan profitability. Jadi seperti yang udah saya sampaikan bahwa ada beberapa langkah dalam hal memaksimalkan profit di bisnis atau organisasi kita. Yang pertama itu adalah kita bicara tentang analisis biaya. Jadi analisis biaya ini kita mesti mengidentifikasi dan menganalisis struktur biaya secara menyeluruh ya. Dari berbagai macam biaya yang muncul, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua mengenai strategi reduction-nya atau gimana cara menuruninya, ngembanginnya, menerapkan strategi penghematan yang terukur. Kemudian yang ketiga itu optimasi proses, itu kita nanti bagaimana menyederhanakan alur kerja untuk memaksimalkan efisiensi. Yang keempat, kita bagaimana eksekusi atau implementasi, ini menerapkan inisiatif pengendalian biaya secara sistematis. Kemudian yang kelima, kita akan memonitor hasil, memantau dan mempertahankan penghematan jangka panjangnya. Oke, tadi yang saya sebutkan kita harus menganalisa jenis-jenis biaya. Oke, dalam hal biaya kita punya 4 kategori biaya. Pertama itu biaya tetap, biaya variabel, biaya yang tersembunyi, dan biaya semi variabel. Nah, biaya tetap itu seperti sewa gedung, gaji karyawan, ya, utilitas yang tidak berubah terlepas dari volume produksi. Artinya gini, omset Anda, produksi Anda banyak ataupun sedikit, biaya Anda segitu, gitu ya. Karyawan Anda tetap dibayar segitu ya. Terus sewa gedung Anda segitu, bayar gaji karyawannya segitu dan biaya-biaya lain misalkan ya yang tetap itu tetap. Jadi nggak akan naik turun, nggak akan dipengaruhi oleh volume dari produksi Anda. Kemudian variable cost ini adalah biaya-biaya yang dipengaruhi oleh jumlah omset, jumlah produksi atau jumlah order. Kemudian hidden cost. Nah, biaya tersembunyi dari yang inefisiensi. Jadi biasanya kita itu dalam biaya kan ada biaya tak terduga itu istilahnya atau lain-lain. Nah, hal-hal kayak gini ini yang masuk ke dalam biaya tersembunyi. Sehingga ini nanti yang kita bisa jadikan sebagai celah untuk kita melakukan efisiensi atau cost reduction-nya. Kemudian semi variable cost, ini biaya dengan komponen tetap dan variable. Itu seperti variable tapi sebenarnya punya batas. Kalaupun Anda nggak pakai pun minimalnya segini, tapi kalau pakai itu bisa naik gitu sesuai dengan volume. Nah, kita masukkan itu sebagai semi variable. Nah, kemudian ini yang kita harus ketika kita bicara biaya itu kita harus mempelajari kemana uang itu mengalir gitu ya. Yang pertama itu kita pastiin lagi tentang bahan baku, biaya material dan komponen untuk produksi barang. Nah ini disebut uh, uangnya itu ngalir untuk ke bahan baku. Kemudian distribusi biaya itu melacak, menganalisa pusat biaya untuk optimalisasi. Kemudian biaya distribusi maksudnya ya. Artinya itu. Kemudian ada biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung, listrik, ada maintenance, ada barang nyusut ya. Nanti lama-lama kan rusak. Nah, itu juga harus kita hitung. Kemudian ada biaya administrasi. Ini biasanya itu urusan dengan pemerintah, perizinan dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja juga salah satu apa pos biaya yang cukup besar juga dalam operasinya organisasi. Kemudian ketika kita bicara biaya, biasanya istilah umum yang kita bilang itu adalah boros. Oh boros, oh hemat, oh boros, efisien atau boros. Nah, tetapi kita harus betul-betul memahami apa arti pemborosan itu sendiri. Jadi dalam lean manufacturing itu ada namanya 7 Ws atau 7 pemborosan. Nah, 7 pemborosan ini harus Anda benar-benar
pahami untuk bisa melakukan efisiensi. Satu, overproduction. Ya, ini memproduksi lebih dari yang dibutuhkan atau yang seharusnya, atau produksi lebih cepat, stacking ya, maksudnya bikin stok sebanyak-banyaknya itu, tapi nggak diperlukan. Nah, itu overproduction. Yang kedua, waiting. Waiting itu justru kebalikannya dari overproduction. Overproduction berarti kan kerjaannya banyak. Nah, sedangkan waiting itu adalah nunggu, banyak berhenti, banyak mesin berhenti, banyak orang berhenti, atau bahan pun bisa ikut berhenti. Bahannya itu tadi, bahan bakunya nggak dikerjain. Ya, itu waiting. Yang ketiga, transport. Transport itu termasuk pemborosan juga, karena kita mengeluarkan biaya, ya, tetapi barang itu tidak berubah apapun. Jadi hanya cuman bergeser. Nah, hanya bergeser aja. Dari kotak tetap kotak, dari merah tetap merah, dari kuning tetap kuning, atau dari bentuknya bahan baku kalau cuma digeser ya akan jadi tetap bahan baku. Nah, sedangkan kita tidak mendapatkan sedangkan kita di manufacturing itu kan merubah bentuk. Nah, itu transportasi itu menjadi salah satu dalam lean manufacturing itu adalah pemborosan. Kemudian yang keempat itu adalah overprocessing. Nah, overprocessing di sini ini adalah melakukan proses berlebihan. Jadi artinya kita itu melebihi melakukan proses yang sebenarnya tidak dibayar. Artinya itu tanggung jawab kita sendiri. Nah, itu overprocessing. Kemudian yang kelima itu motion, gerakan pekerja yang tidak efisien dan tidak menambah nilai produk. Keenam itu defect, produk atau cacat yang memerlukan perbaikan, pengerjaan ulang atau dibuang. Nah, yang ketujuh ini namanya adalah over inventory, ya, over inventory. Jadi over inventory itu adalah stok yang berlebihan. Nah, itu adalah 7 pemborosan. Kemudian kita sudah tahu pos-posnya, sudah tahu pemborosannya di mana aja. Kemudian kita sudah tahu 7 pemborosan macam-macamnya. Bagaimana mengoptimalisasi proses kita? Pertama itu adalah pahami alur kerja. Ya, jadi langkah yang pertama itu adalah pahami alur kerja. Kemudian yang kedua, sederhanakan alur kerja. Bisa nggak alur kerjanya disederhanakan? Oke. Ada proses yang berulang nggak? Nah, itu contohnya kayak gitu. Ada proses yang berulang nggak? Kalau nggak, oke. Ada yang jaraknya jauh nggak? Nah, ada yang prosesnya itu sebenarnya nggak dibayar gitu. Nah, itulah workflow-nya itu disederhanakan. Yang kedua, setelah workflow-nya disederhanakan, percepat prosesnya atau kurangi cycle time-nya. Jadi kurangi cycle time-nya itu adalah proses tersebut dibuat secepat mungkin, ya, secepat mungkin. Kemudian yang ketiga, eliminasi bottleneck. Ini maksudnya gimana? Ada nggak? Kemarin kan kita udah bahas tentang apa sih yang menghambat sebuah produktivitas, ya kan? Nah, di situ kan ada namanya distraksi atau interupsi atau bentar-bentar berhenti. Nah, itu bikin bottleneck tuh. Nah, itu yang harus diidentifikasi, kemudian dieliminasi itu bottleneck-nya. Setelah ketiga langkah ini dilakukan, kemudian hasilnya ada kelihatan optimal, maka buatlah standar baru. Ya, jadi didokumentasikan, distandarkan, dijadikan best practice-nya organisasi kita. Prosesnya harus begini, kecepatannya mesti segini, dan hilangkan bottleneck-nya di sini. Oke. Kemudian ketika sudah di dalam kita optimalisasi proses kita sendiri, kita mau cost reduction kan, tadi goals-nya adalah bicara belanjanya. Belanjanya itu pengennya murah, ya kan? Nah, nanti ini jadi pos-posnya itu tadi kita udah belajar tuh, ada belanjanya, prosesnya, ya kan? Nah, prosesnya udah kita optimalisasi prosesnya. Kemudian kita belanja bagaimana? Ya, satu, diskon. Ya kan, diskon. Kemudian negosiasi harga ya pasti. Nah, kalau
volumenya banyak. Nah, biasanya kalau kita belanja itu kan selalu gini, wah ini nanti ordernya panjang Pak, volumenya gede, jutaan. Nah, coba seperti itu. Jadi sehingga nanti kita bisa dapat apa namanya harga price yang lebih oke. Nah, tadi saya udah ngomong kontraknya jangka panjang. Nah, itu dengan ngomong volume gede, kontrak jangka panjang. Nah, itu kan apa namanya bikin supplier kita itu oke nih, kayaknya kerjasamanya bisa lanjut dan oke lah tak kasih harga. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Kemudian competitive bidding. Nah, ini sedikit ini sih, cuman ini juga kita juga jangan pakai kacamata kuda kan, ngelihat satu aja tuh supplier itu aja. Nah, nggak boleh. Kita harus melakukan lihat buka gitu kan. Oh, ada beberapa supplier, beberapa kita harus compare. Nah, compare pun harus mengerti dengan jelas, detail, ya kan? Harus dipahami. Harga beda, tapi prosesnya gimana? Apa spesifikasi yang dimau seperti apa? Apakah sama atau enggak? Nah, kadang-kadang kita jangan sampai terjebak tuh ketika masuk ke langkah ketiga competitive bidding, kita memang hanya ngejar harganya yang beda, yang lebih murah, tapi ternyata speknya, kualitasnya, prosesnya lebih ribet, ya kan? Atau apanya gitu nggak sesuai dengan spek kita, padahal kita nyarinya itu. Nah, itu yang ketiga, yang keempat itu hubungan supplier. Di sini supplier ini banyak sih contoh-contoh ya. Hubungan supplier itu lebih ke kemitraan gitu ya. Jadi kita pengennya tumbuh bersama. Nah, itu adalah strategi untuk bisa dapetin harga yang kompetitif dari supplier. Kemudian tadi optimalisasi proses, suppliernya udah. Yang ketiga itu inventory dikurangi. Minimalkan inventory Anda. Tadi kan ada over inventory. Nah, inventory Anda itu minimalkan. Stoknya itu sedikit. Nah, kita banyak itu adalah peluru. Dalam bisnis kita harus banyak cash ya. Daripada barang berhenti di barang. Cash kita berhenti di barang. Nah, ini salah satu juga strategi. Jadi identifikasi resiko. Jadi kenali resiko. Kalau inventorinya banyak, sisa itu bagaimana? Expire contohnya, kemudian apalagi space tempat kita, ya kan, luasan gudang kita dan sebagainya. Nah itu. Kemudian yang ketiga apa? Misalkan quality. Kalau disimpan lama-lama ngaruh nggak ke quality, ya kan? Terus nanti kalau yang keempat itu efisiensi proses. Gudangnya dipaksain penuh sehingga ketika nyari barang agak susah. Nanti di operationnya jadi masalah. Jadi lambat prosesnya. Ini juga masalah. Kemudian langkah yang kedua, terapkan precise just in time. Kalau Anda sudah men-set up berapa yang harus di stok atau diinventorikan, maka prinsip just in time ini harus dijalanin ya. Kenali dulu pesan bahan kapan, datangnya kapan. Nah, yaitu kemarin kita sudah bicara mengenai supply chain kan. Ya kan? Harus jelas schedulingnya. Ya, ini just in time itu biasanya sangat erat dengan scheduling, planning ya. Kemudian yang ketiga itu kurangi carrying cost. Ya. Apa itu carrying cost? Itu handling, penyimpanan, jaminan, itu pokoknya kurangi deh. Banyak dipindah-pindah, banyak digotong sana, gotong sini, terus habis dari kendaraan ini pindah lagi ke kendaraan itu. Nah, itu namanya carrying cost atau biaya transportasi deh. Ya, bilangnya gampangnya kayak gitu. Ya, mindahin ini, mindahin sana. Nah, banyak. Nah, itu satu. Yang ketiga. Yang keempat, tingkatkan cash flow-nya. Nah, tadi udah saya bilang ya. Jadi pelurunya. Nah, dalam hal inventory atau pergudangan, kita itu lebih harus menghemat. Stok sedikit tapi muternya cepat. Nah, itulah prinsip Lean sebetulnya. Lean itu adalah sedikit tapi cepat berputar, continuous flow ya. Prinsip bisnis kita yang Lean manufacturing yang udah saya jelaskan sebelumnya di video-video sebelumnya. Kemudian kalau bicara tentang biaya semi variable kayak listrik dan sebagainya, air dan sebagainya, ini biasa efisiensi energi.
Jadi kita udah pos yang berikutnya adalah energi. Ya pastinya audit energi. Ya, konsumsi energinya gimana, ya berapa banyak, di mana terjadi kebocoran energi, ya itu semua diaudit. Ya, audit dulu, dapetin kondisinya. Ini kondisinya sehat atau enggak. Kemudian yang kedua, upgrade peralatannya, ya, upgrade peralatannya. Jadi pakai peralatan-peralatan yang hemat energi, krannya gimana, lampu gimana, saklarnya gimana, mesin-mesin yang kita gunakan bagaimana, ya kan, dan perkabelan instalasi kita, ya itu bagaimana, ya itu semua harus diupgrade kalau memang eh, sudah bisa dideteksi di saat audit tadi. Kemudian baru monitoring konsumsi. Ini melacak penggunaan energi secara real time. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Misalkan dengan digitalisasi, sering-sering tuh meteran apa namanya? Meteran listrik kita itu ada catatannya per hari. Oh, hari ini pakai berapa, hari berikutnya, hari ketiga pakai berapa, hari keempat sampai dan berikutnya. Nah, itu jadi kita bisa tracking tuh setiap hari kita pakai berapa kilowatt hours-nya. Kemudian untuk mendapatkan support dari semuanya ya perubahan perilaku. Nah, ini engagement. Nah, ini yang kemarin sudah saya sampaikan di manajemen perubahan. Nah, ini juga harus disosialisasikan gitu ya. Dari perilaku untuk energinya. Jadi kayak tutup keran, terus kemudian matikan lampu jika meninggalkan ruangan, AC dimatikan jika tidak digunakan ruangannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya banyak hal perilaku karyawan yang harus kita perbaiki. Kemudian yang berikutnya ini adalah otomatisasi. Nah, otomatisasi untuk efisiensi biaya itu adalah contohnya diproses lagi nih, proses tadi optimasi prosesnya. Jadi yang bisa diotomatisasikan, kita otomatisasikan. Ya, contoh, kemarin kita sudah bicara automation ya, repetitif. Jadi analisis tuh mana aja tugas-tugas yang repetitif. Ya. Nah, terus implementasi teknologi ya banyak, ada robot, ada software, ada macam-macam. Kemudian akurasinya. Pastikan ya yang otomatisasi tadi itu akurat ya. Jadi 99% lah. Jadi jangan sampai kita merubah mengotomatisasi tapi pekerjaan kita secara kualitas malah bermasalah. Ya itu satu yang ketiga. Jadi dengan otomatisasi ini kurangi biaya tenaga kerja. Ya, targetnya sih 40%. Ya, itu otomatisasi. Nah, ada ide lagi dalam hal efisiensi biaya itu pakai outsourcing. Nah, cuman ketika kita bicara pakai outsourcing itu harus kita lakukan lagi adalah analisis cost quality capacity-nya. Jadi apakah betul-betul cost-nya itu bisa punya di kapasitas untuk di outsource di reduction ya. Nanti kualitasnya gimana gitu kan. Efeknya gimana. Nah, itu dievaluasi. Kemudian resiko. Jadi kalau misal itu jadi outsourcing, ya, kontrol kita gimana? Ketergantungan kita gimana? Apakah kita masih punya kendali atas hal-hal yang kritikal di proses tersebut, gitu ya. Nah, setelah kita sudah tahu analisis cost quality capacity-nya, kemudian kita kenali resikonya, maka kita bisa bikin kontrak yang jelas dengan SLA, KPI dan tentunya dengan klausul-klausul penalti yang terukur ya, gitu. Kemudian baru monitor kinerja. Nah, ini penting. Kadang kita langkah 1, langkah 2, langkah 3, tapi untuk eksekusi keempat monitor kinerja itu jarang tuh. Sehingga ketika kita mau mengacu ke kontrak, nah itu bakal datanya kurang. Nah itu, jadi kita harus selalu monitor kinerjanya outsourcing itu harus dengan data. Sehingga ketika kita mau melakukan
tindakan terhadap kerjasama atau bisnis itu kita punya data-data yang lengkap. Kemudian lagi analisis cost benefit. Artinya ketika kita bicara tadi biaya itu pasti harus mengeluarkan atau menghasilkan benefit. Jadi pertama ya pastinya kita harus mengidentifikasi biaya dan manfaatnya apa aja. Bikin list. Kemudian hitung ROI-nya masing-masing. Biaya ini segini per tahun, ini bisa dapat benefit apa, dan bisa balik biayanya berapa lama gitu ya. Kemudian bandingkan alternatif. Nah ini kalau tim kita banyak ada alternatif-alternatif. Itu keberuntungan buat kita. Jadi kita bisa dibandingkan ya, bikin perbandingan. Nah itu bisa ada alternatif nanti. Nah yang keempat ketika kita bicara analisis jangan pakai feeling tapi harus pakai data. Jadi semuanya mesti kita punya hitung-hitungan datanya. Oke, biaya tersembunyi. Nah, biaya tersembunyi tadi saya sudah sebutkan. Contohnya itu adalah rework dan defect ya. Nah, biaya-biaya tersembunyi ini sebetulnya yang sering makan uang Anda tanpa Anda ketahui ya. Rework dan defect, downtime mesin berhenti, sering banget distraksi. Keluar masuk karyawan, ini juga sebenarnya jangan diremehin, ini juga banyak makan biaya. Terus kemudian kualitas dari produkmu yang jelek. Ini ada biaya yang tersembunyi. Selain bikin produknya secara langsung, Anda harus banyak bepergian, ya kan? Kemudian ada klaim garansi, misal kalau ada, terus ada biaya perbaikan, ya. Tapi ini di luar, udah di customer. Nah ini biaya-biaya yang tersembunyi. Oke, ini adalah taktik mempertahankan penghematan. Satu, ditetapkan KPI-nya untuk mengukur penghematan biaya. Kemudian bangun mindset continuous improvement atau perbaikan terus di tim kita, semuanya, semua lini harus selalu bikin improvement gitu. Ini kuncinya. Jadi 1 dan 2, ada KPI yang jelas, bangun budaya improvement. Ada monitoring, sistem monitoring yang jelas, ya. Yang ketiga, kemudian accountability atau tanggung jawab ditetapkan di berbagai penetapan KPI tadi itu penanggung jawabnya jelas tuh, target ininya. Ya, KPI-nya jelas siapa penanggung jawabnya. Nah, kemudian libatkan karyawan, ya. Dan jangan lupa kasih reward. Jadi kalau ada improvement, kaizen dan sebagainya, kasih reward, maka itu nanti akan menjadi betul-betul kaizen atau improvement yang memang betul-betul dijalanin di perusahaan kita. Oke, di sini bagaimana kita mengeksekusi dari semua penjelasan tadi? 1, audit biaya saat ini, ya, audit. Terus kemudian pilih strategi prioritas. Oke. Kemudian yang ketiga, bikin pilot aja dulu. Nggak usah langsung semuanya. Mau di mana, pos mana, ya. Kalau mau optimasi proses, oke, optimasi proses. Kalau mau automation. Kalau mau langsung ke vendornya tadi yang strategi cost dengan vendor, silakan, ya. Bikin pilot aja dulu. Nah, ya, pokoknya kecil aja dulu, nggak usah langsung skala besar. Kemudian yang keempat, ukur, ya. Siapkan ukuran atau KPI-nya dari project yang Anda pilih tadi sebagai pilot. Oke. Nah, ini 4 langkah ini saya harapkan bisa Anda eksekusi sehingga perusahaan Anda, operation Anda menjadi lebih hemat, lebih efisien dalam hal biaya. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Kaizen.